Assalamualaikum Widan, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Silakan duduk, Ibu. Ya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bidan Putri Heria. Saya yang bertugas pada hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi maksud kedatangan saya di sini adalah saya ingin membicarakan kesehatan. Baik, jadi Mbak di sini mau melakukan pemeriksaan kesehatan, benar? Iya, Baik, kalau begitu, jadi saya jelaskan dulu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kami perlu melakukan anamnesa, di mana gunanya anamnesa ini untuk mengetahui riwayat penyakit dari Mbak, bukan dari penyakit Mbak yang alami, tapi juga dari keluarga juga bisa. Nah, untuk lama tindakannya itu sekitar 10 menit. Apakah Mbak bersedia? ya seperti dia. Baik, kalau begitu saya siapkan alat terlebih dahulu. Ya, silakan. Kita siapkan buku catatan dan bolpen. Kalau boleh tahu, saya bertanya tentang identitas terlebih dahulu ya. Iya, Nah, kalau boleh tahu namanya siapa Mbak? Aulia Astuti. Lia Astuti. Iya, Aulia Astuti. Oh, baik. Usianya berapa Mbak? 16 tahun. 16 tahun ya. Kebangsaan Indonesia. Agamanya apa? Islam. Islam. Untuk pendidikan sekarang apa Mbak? Sekarang MTS 3. Kelas 3 MTS ya. Iya, Kemudian pekerjaannya tidak ada. Untuk alamatnya di mana Mbak? di Jambi. Di Jambi ya. Nomor telepon yang bisa kami hubungi? 08 12 12 3456 3456. 2721. Baik. Nah, di sini saya sudah meminta identitas. Selanjutnya saya akan menanyakan menggali riwayat menstruasi Mbaknya. Nah, untuk pertama kali menstruasi datang itu usia berapa Mbak? Sekitar 14 tahun. 14 tahun ya. Iya. Baik. Untuk siklusnya itu teratur nggak di setiap bulannya? Iya, teratur Bu. Teratur ya. Iya. Baik. Untuk lama haidnya itu dalam 1 bulan itu bisa berapa lama Mbak? Dalam 1 bulan itu biasanya 7 hari. 7 hari. Berarti di setiap bulannya 7 hari terus. Iya. Baik. Nah, untuk dalam mengganti pembalut itu dalam 1 hari bisa berapa kali Mbak? Biasanya sih dalam 1 hari itu bisa 3 kali mengganti Bu. 3 kali ganti? Iya. Baik, itu normal ya. Kemudian saat haid itu ada keluhan nggak? Seperti pusing atau perutnya kram atau mual gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti normal-normal aja ya? Iya. Baik. Selanjutnya saya mau tanya tentang riwayat kebutuhan sehari-harinya. Nah, untuk pola makan itu dalam 1 hari itu bisa berapa kali Mbak? Biasanya dalam sehari itu bisa 3 kali Bu. 3 kali. Iya, 3 kali. Oh, baik. Kemudian untuk porsinya itu bagaimana? Apakah banyak atau sedang atau sedikit? Itu sedang Bu. Sedang ya. Iya. Nah, untuk jenis lauk-lauk yang ada dalam 1 porsi itu apa saja? Apakah ada sayurnya atau cuma nasi sama lauknya? Iya, ada nasi, ada sayur sama lauk. Oh, berarti lengkap ya. Iya. Kemudian untuk minum itu dalam 1 hari bisa berapa liter? Biasanya sekitar 3 liter Bu. 3 liter ya. Baik.
Yang diminum air putih kan, Mbak? Iya. Mm. Baik, saya mau tanya ini, selain bersekolah sekarang, selain bersekolah, Mbak Lia itu apakah ada aktivitas di luar sekolah? Karena saya sudah kelas 3 ya, Hmm? jadi saya hanya fokus dalam belajar. Oh, berarti hanya fokus belajar untuk mempersiapkan ujian ya? Iya. Baik. Selanjutnya, saya mau tanya tentang untuk waktu istirahat. Apakah Mbak Lia bisa istirahat pada siang hari? Kalau untuk tidur siang saya tidak bisa, Bu. Oh, nggak bisa. Apakah pernah gitu? Pernah, tapi sekali-sekali. Oh, berarti jarang ya. Iya. Biasanya kalau tidur siang itu berapa lama? Adakah nyampe 4 jam atau 6 jam? Itu mungkin paling banyak sejam. Oh, sejam. Baik. Nah, kemudian untuk tidur malamnya itu mulainya dari jam berapa, Mbak Lia? Itu sekitar dari jam 9 sampai jam 4 subuh. Oh, berarti bangunnya waktu sholat subuh ya. Iya. Nah, selanjutnya saya mau tanya tentang riwayat kesehatan yang lalu dan yang sekarang. Nah, yang lalu ataupun yang sekarang, Mbak Lia pernah nggak sih ngalamin yang batuknya tuh selama 6 bulan berturut-turut? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Iya, enggak ada. Untuk riwayat penyakit HIV ada? Enggak ada juga. Asma, jantung, diabetes ada? Enggak ada, Bu. Enggak. Berarti sehat ya? Iya. Selanjutnya saya mau nanya tentang riwayat kesehatan keluarga. Nah, dari keluarganya itu ada nggak yang memiliki penyakit diabetes, jantung, kemudian asma atau HIV? Apakah ada? Enggak ada juga, Bu. Nggak ada. Berarti sehat-sehat semua ya? Iya. Kalau yang merokok ada? Enggak ada, Bu. Nggak ada juga. Apakah di keluarga Mbak itu atau di dalam rumah memelihara hewan peliharaan? Enggak ada, Bu. Nggak ada, kucing juga nggak ada ya? Enggak ada. Baik. Nah, selanjutnya saya mau tanya tentang psikososial. Nah, Mbak Lia itu tahu nggak sih apa reproduksi sehat itu? Sejauh yang kami ketahui itu dalam pelajaran di sekolah itu ya itu seperti kita tidak boleh mengkonsumsi barang-barang yang terlarang seperti narkoba, terus juga minuman keras, nggak boleh merokok, terus juga nggak boleh ngelakuin musik bebas. Oh, baik, berarti sepengetahuan Mbak, reproduksi sehat itu yang tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah ya. Kemudian juga yang tidak mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang, begitu. Baik, jawabannya benar. Kemudian saya mau tanya tentang pola asuh. Nah, dalam satu rumah itu pola asuhnya bagaimana? Apakah ada nenek atau ada abang, adik, bagaimana? Kalau di rumah itu biasanya ada ayah, ibu, kakak, sama gitu. Baik. Selanjutnya saya mau tanya tentang riwayat sosial. Nah, sebelum Mbak datang ke sini, apakah dahulunya atau Mbak pernah melakukan pemeriksaan pada payudara atau pemeriksaan dini? Ya, dulu pernah. Baik, saat dilakukan pemeriksaan itu apakah ada benjolan-benjolan seperti di bagian payudaranya? Enggak ada, Bu. Nggak ada, berarti sehat-sehat ya? Iya. Baik. Lalu tadi kan sudah saya tanya tentang riwayat menstruasi, juga keluhannya tadi nggak ada ya. Iya. Nah, lalu saya mau tanya nih, apakah Mbak Lia mengalami keputihan? Iya, Bu. Nah, untuk keputihannya itu sudah berapa lama, Mbak? Nah, itu kalau nggak salah sekitar 1 minggu. 1 minggu ya? Iya. Nah, untuk warna keputihannya bagaimana? Hijau atau putih seperti susu atau bening gitu? Putih. Putih ya? Baik.
Nah, saat keputihan itu apakah Mbak Lia merasa tidak nyaman atau biasa-biasa saja? Iya, agak kurang. Bagaimana? Iya, agak kurang tidak nyaman. Oh, kurang nyaman ya. Iya. Baik. Nah, jadi dari pertanyaan itu sudah selesai saya lakukan. Nah, saya simpulkan terlebih dahulu ya. Dari anamnesa yang saya terima, semuanya untuk semua riwayat kesehatan maupun dari Mbak sendiri ataupun dari keluarga itu semuanya normal. Namun Mbak Lia di sini hanya mengalami keputihan ya. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dilakukan pemeriksaan gunanya untuk mengetahui apakah keputihan Mbak Lia itu masih dalam kategori normal atau kategori yang tidak normal. Nanti jika setelah dilakukan pemeriksaan, Mbak Lia bisa datang kembali 3 hari ke depan. Apakah misalkan keputihannya itu tidak mengalami perubahan atau tidak berkurang gitu. Nah, jika tidak berkurang dalam 3 hari ke depan, Mbak Lia bisa datang ke sini lagi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, untuk sampai di sini, apakah Mbak Lia ada yang ingin dipertanyakan? Apa ada yang kurang jelas? Nah, baik, kalau begitu saya ini dulu ya, saya jelaskan dulu cara mengatasi keputihannya ya. Nah, di sini saya jelaskan, yang pertama itu perlu hindari stres dan cemas yang berlebihan. Kemudian itu menjaga kebersihan organ intim, lalu hindari penggunaan sabun kewanitaan atau cairan kewanitaan terus-menerus. Itu sangat tidak dianjurkan. Nah, kemudian itu gunakan pakaian dalam yang nyaman, yang menyerap keringat, bukan yang berbahan seperti satin, yang harus berbahan kaos yang menyerap keringat ya Mbak. Kemudian itu hindari memegang organ kewanitaan itu secara langsung dengan tangan yang kotor. Jadi diupayakan membersihkan tangan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu setelah buang air kecil atau setelah BAB, itu kan daerah kewanitaan itu basah. Jadi diharuskan untuk dilap menggunakan tisu atau menggunakan handuk yang bersih. Apakah Mbak Lia mengerti? Baik, kalau begitu terima kasih Mbak Lia atas kerjasamanya. Mbak Lia sangat kooperatif sekali dalam menjawab pertanyaan saya. Nah, sampai di sini. Terima kasih Mbak. Ya, sama. Ya, sama-sama, hati-hati di jalan ya Mbak.